Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Indonesia hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran atau Mas Wapres dalam 100 hari yang lalu, atau sekarang 100 hari lebih pemerintahan beliau, ternyata memang belum terlihat kinerja yang positif menuju cita-cita kemerdekaan atau cita-cita Indonesia Mas. Pertama beliau memimpin muncul kegaduhan-kegaduhan di beberapa elemen kehidupan atau di beberapa sektor. Yang pertama, Komdigi yang ternyata oknum-oknum Komdigi atau pegawai-pegawai Komdigi ada yang terlibat, bahkan banyak terlibat dalam judi online. Yang sampai hari ini belum clear siapa yang terlibat atau aktor besarnya siapa belum terbuka secara terang benderang. Yang kedua, pagar laut ini sangat mengejutkan Republik karena ternyata ada laut yang memiliki sertifikat baik itu hak guna pakai maupun hak milik, dan itu jumlahnya fantastis yang sampai hari ini juga tidak ada kejelasan. Belum ada aparat penegak hukum yang mencoba untuk menindaklanjuti apakah di sana ada unsur pidana, penyalahgunaan, dan lain sebagainya. Baik dari APH, dari kepolisian, dari kejaksaan, ataupun dari KPK, hanya dia membisu, belum ada langkah-langkah konkret yang dapat dilihat oleh masyarakat. Tidak hanya itu, muncul fenomena kelangkaan gas yang disinyalir bagian dari upaya untuk mengalihkan isu terkait dengan pagar laut dan kepemilikan laut. Dan relatif cukup berhasil kalau kemudian itu betul untuk mengalihkan isu, relatif cukup berhasil. Karena apa? Karena isu pagar laut semakin redup. Dan itu yang dikehendaki oleh Mr. Min. Kemudian muncul fenomena pemehhakaan, efek dari efisiensi anggaran. Banyak tenaga-tenaga honorer yang di PHK atau dirumahkan akibat dari efisiensi anggaran yang dalam tanda kutip bukan pemotongan tapi pemangkasan secara brutal karena nilainya sangat fantastis. Contoh dari Kementerian PU sampai 80% ya, pemotongan atau 80 triliun dipotong dari sekian triliun, dari 100 sekian triliun dipotong 80 triliun. Dan ada beberapa daerah yang terjadi penumpukan sampah di Jawa Timur, satu daerah Jawa Timur, tidak ada tenaga kebersihan karena sekian banyak tenaga kebersihan dirumahkan karena ketidakjelasan anggaran yang pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah tersebut khawatir tidak mampu membayar. Akhirnya efeknya adalah penumpukan sampah. Tentu ini bukan persoalan sederhana, terlepas dari cita-cita Bapak Prabowo bahwa dana itu nantinya akan ada pemotongan 3 tahap. Itu disampaikan di acara Partai Gerindra, bahwa pemotongan anggaran itu akan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama 300, nanti 200, nanti 200 lagi, kurang lebih target dari pemotongan anggaran yang dalam tanda kutip brutal itu sampai 700 triliun di tahun 2025. Dengan target untuk bagaimana nantinya membiayai program makan bergizi gratis dan 35 kegiatan untuk hilirisasi dalam rangka untuk menaikkan nilai tambah. Tapi di sisi lain ada fakta-fakta yang masyarakat menjadi korban, yaitu contoh tenaga-tenaga honorer, kemudian pegawai-pegawai harian atau mungkin honorer juga di RRI ataupun TVRI yang sempat viral karena curhat, karena memposting di media sosial bahwa anaknya bisa jadi memang mendapatkan makan siang gratis di sekolahan, tapi pulang orang tuanya tidak bisa memberikan makan malam yang layak kepada anak-anaknya karena orang tuanya di PHK atau nggak kerja akibat dari dampak pemotongan anggaran atau efisiensi instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadikan kita cemas. Ada ketidakpastian dalam kita berbangsa dan bernegara. Sehingga eksekusi anggaran dan itu menjadi penopang perekonomian nasional, penopang utama perekonomian nasional hari ini belum bisa berjalan. Tapi di sisi lain Pak Prabowo pidato di mana-mana untuk kepentingan target pertumbuhan ekonomi 8%. Apakah ini berbanding lurus dengan fakta di lapangan? Antara cita-cita Bapak Prabowo, antara pidato Bapak Prabowo dengan real lapangan, apakah linear menuju 8% pertumbuhan ekonomi? Tentunya kami sebagai masyarakat hanya mampu berdoa, mudah-mudahan inilah yang terbaik untuk Indonesia. Kalau beliau berpidato berapi-api bahwa Indonesia harus berdikari seperti yang diamanahkan oleh Bung Karno, berdiri di kaki sendiri, dan ini bagian dari upaya ke sana, kita support, kita dukung, mudah-mudahan Indonesia mampu berdikari, dan di 2045 Indonesia menjadi negara emas, ya, negara yang maju, negara yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Indonesia emas adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera, hukum ditegakkan dengan keadilan, dan rakyatnya tentunya perekonomiannya maju.
Abadi Jaga NKRI, saya Bas Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.